gambar ikan paus. Nah, pada gambar ikan paus memperlihatkan proses respirasi atau pernapasan, yang mana ikan paus menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Maka itu secara bertahap melepaskan ion H+ yang menyebabkan pH air turun. Pada pH adalah merupakan salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang hidup dalam suatu lingkaran perairan untuk pH berkisar 0 sampai 14. Baiklah, gambar selanjutnya yaitu ada gambar hujan. Jadi hujan itu akan menghasilkan oksigen. Nah, pada saat proses jatuhnya air hujan itu akan mengambil oksigen yang ada di udara lalu jatuh ke dalam perairan menjadi oksigen terlarut. Untuk gambar selanjutnya itu ada gambar gelombang. Jadi gelombang laut itu merupakan suatu pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Nah, gelombang itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan oksigen. Baik itu dari pergerakan air yang secara teratur maupun dari rotasi air itu sendiri. Nah, untuk oksigen terlarut atau DO ini merupakan oksigen yang sangat penting karena sangat dibutuhkan bagi organisme perairan. Dan juga oksigen terlarut ini bisa didapatkan dari hasil fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Selanjutnya, matahari mempunyai peran penting bagi tumbuhan, alga maupun fitoplankton dalam melakukan fotosintesis. Selain itu juga, selama proses fotosintesis oleh tumbuhan air maupun fitoplankton juga akan mengambil CO2 atau karbon dioksida dan air yang bisa didapat oleh hasil respirasi paus maupun ikan-ikan yang ada di dalam perairan. Contohnya adalah di sini ada udang, kepiting, kuda, maupun gurita dan lain-lain. Maka itu mengakibatkan pH air meningkat pada siang hari dan menurunnya pada waktu malam hari. Yang selanjutnya yaitu pada tumbuhan alga. Pada proses tumbuhan alga ini, semakin tinggi alga maka pH air akan menjadi naik. Terus apabila semakin suburnya fitoplankton akan terjadinya blooming alga, yang mana ini akan menutupi permukaan perairan sehingga air akan kekurangan oksigen terlarut atau DO. Terus bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan. Selain itu juga proses fotosintesis oleh tumbuhan air pun akan terganggu karena matahari tidak bisa menembus dari permukaan sampai ke badan perairan untuk proses fotosintesis dari tumbuhan air tersebut. Nah, blooming alga ini disebabkan karena kandungan fosfat dan nitrat yang masuk ke dalam badan perairan. Selain itu juga dipengaruhi oleh pertanian dan pemukiman penduduk. Contohnya untuk pemukiman penduduk ini seperti masuknya limbah deterjen atau limbah rumah tangga ataupun industri yang masuk ke dalam badan perairan. Nah, untuk pertanian ini terjadi karena adanya hujan, dan dari hujan pun akan mengakibatkan erosi tanah. Nah, erosi tanah dari perairan ini ada kandungan pupuk organik dari pertanian tersebut. Nah, itu yang akan mengikuti aliran air sampai ke badan perairan. Nah, inilah yang akan mengakibatkan kandungan fosfat dan nitrat dalam perairan itu akan menjadi banyak dan bisa menyebabkan pertumbuhan dari fitoplankton atau mikroalga ini menjadi melimpah, atau itu disebutkan dengan ledakan fitoplankton itu. Nah, itulah yang akan mengakibatkan oksigen terlarut itu akan
berkurang karena banyaknya fitoplankton atau tumbuhan alga ini yang menutupi perairan. Nah, ini contohnya seperti eceng gondok. Nah, apabila eceng gondok ini menutupi perairan ini akan menyulitkan ikan untuk bernapas, karena ikan itu kan bernafas itu melalui. Menurut kadar oksigen juga diakibatkan adanya proses pernapasan atau reprorasi ikan. Nah, proses penguraian atau komposisi bahan organik. Bahan organik ini yaitu nitrat dan fosfat. Fosfat dan nitrat yang mempengaruhi pertumbuhan alga yang cepat mengakibatkan kurangnya oksigen terlarut. Fosfat dan nitrat ini termasuk nutrien atau sumber nutrisi. Fosfat ini ialah unsur hara atau nutrisi yang diperlukan oleh flora atau tumbuhan air untuk pertumbuhan dan pengembangan hidupnya. Maka itu kelebihan fosfat dan nitrat ini juga tidak bagus di perairan. Bisa mengakibatkan blooming alga. Penjelasan selanjutnya itu pada gambar pertanian juga mengalami pelapukan tumbuhan, misal penguningan pada daun serta hasil pemupukan tanah atau pestisida yang mengikuti aliran air dan masuk ke perairan. Nah, untuk gambar pemukiman penduduk, fosfat dan nitrat juga dihasilkan dari limbah rumah tangga dan industri seperti deterjen, sampah rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, yang masuk juga ke perairan mengikuti aliran air atau sengaja dibuang ke perairan, sehingga air yang tercemar limbah organik baik dari rumah tangga maupun pertanian sebelum reaksi berwarna kuning dan setelah reaksi oksidasi berubah menjadi warna hijau. Inilah yang disebut dengan blooming alga atau ledakan populasi tumbuhan fitoplankton akibat tingginya kadar fosfat dan nitrat. Selain itu, buangan dari hewan, misal hewan yang sudah mati, juga menimbulkan senyawa fosfat dalam perairan.